Halo semuanya, selamat datang di Ladies Discipleship Ministry. Hari ini agak berbeda karena jamnya jam malam. Tapi senang sekali bisa ketemu Anda semua di tempat ini dan juga yang mendengarkan online. Hari ini kita masuk kepada Buaro yang ke-8 ya. Kita bicara selama berminggu-minggu tentang setiap setiap minggu ada pembicara tamu yang menceritakan tentang satu buah roh. Kita udah membahas tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, hari ini kita akan bicara tentang kelemah lembutan. Dan minggu depan terakhir, kita akan bicara tentang penguasaan diri. Nah, karena itu kita akan membahas tentang kelemah lembutan. Ini satu pembicaraan yang jarang dibicarakan di gereja, karena mungkin banyak orang merasa bahwa ini kok kesannya terlalu lemah lembut tuh bahasa ya, cara ngomong ya dan sebagainya. Kita akan bahas, tapi kita akan bahas lebih dalam lagi melalui lidah sang bintang tamu kita karena di bahasa Inggris dia udah berbicara dengan sangat-sangat mendalam, pelajaran berharga yang kita bisa dapatkan dan semoga Anda semua menikmatinya di kelas bahasa Indonesia hari ini. Sebelum kita mulai lebih dalam lagi, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau begitu lemah lembut menemukan kami yang terhilang, menebus kami dari hidup kami yang sia-sia, dan membuat kami menjadi milik-Mu Tuhan. Kelemah lembutan Tuhan pun terlihat bagaimana Engkau yang maha kuasa, yang begitu berkuasa atas seluruh alam semesta, memasuki ruang dan waktu dan masuk menjadi bayi yang terlahir dari seorang perawan Maria. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau hidup Engkau pun juga menjadi teladan bagi kami semua, teladan yang indah untuk kami teladani dan kami tiru Tuhan. Kami berharap Tuhan, di dalam kelemah lembutan Tuhan, kami pun juga bisa belajar untuk lemah lembut dalam kehidupan kami sehari-hari. Suatu sifat yang kami rindukan untuk miliki Tuhan, yang kami seringkali lupa bahwa kami adalah milik Tuhan dan kami pun juga harus belajar bersikap seperti bagaimana panggilan Tuhan bagi kami semua. Kami tahu tanpa pertolongan Tuhan kami tidak bisa, tapi karena belas kasih Tuhan pun kami akhirnya bisa memiliki apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kami jalankan dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya apa menjadi pembicaraan kami membangun iman sesama, dan semakin kami mencintai Engkau dan hidup kudus dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah Engkau bisa berbicara melalui bintang tamu kami Tuhan. Olive pada malam hari ini urapi lidahnya Tuhan, apa yang menjadi perkataannya dia sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus dan memuliakan Tuhan dan membuat kami semua terinspirasi dan mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan 1 jam ke depan ke dalam kasih Kristus dan percaya bahwa campur tangan Tuhan lah yang kami perlukan dalam kelas pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman semuanya, saya kan hari ini baru tiba di Jakarta ya. Tadi pagi tuh saya tertidur, jadi pas udah mau take off saya ngantuk sekali, kurang tidur soalnya, jadi saya tertidur. Terus selama di perjalanan saya tidur, mencium aroma makanan, tapi saya nggak bisa makan, udah ngantuk banget, saya tidur. Tapi pada saat udah sedikit kebangun, lihat gunung yang bagus banget. Yang kedua, saya terbangun pas udah mau landing, saya mau bikin video. Walaupun matanya masih 5 watt, saya bikin video, dicepetin videonya. Nah, pada saat udah mau landing pesawatnya, tiba-tiba saya pikir ini bakal goncang banget gak tuh, goyang banget gak? Nah, sering kali ya, ini pesawatnya begitu besar. Tapi bagaimana pilot itu bisa membuat pesawat itu landing dengan smooth, dengan pelan, dan mulai rem. Nah, itu yang terjadi. Saya agak goyang sedikit di pesawat, tapi nggak goyang banget sampai semua goyang, sampai kita semua jatuh dan sebagainya. Sebuah pesawat yang besar bisa landing dengan sangat lemah lembut karena pilotnya tidak menggunakan kuasa untuk dia ngebut atau ngerem mendadak, tapi dia mau semua orang merasakan rasa aman karena kelemah lembutan dalam dia landing, dalam dia bersandar di landasan udara kembali. Dan untuk saya, ini jadi ilustrasi yang saya sangat sukai tentang apa artinya kelemah lembutan yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Kita tahu bahwa kelemah lembutan itu bukan sebuah kelemahan. Bukan juga kalau lawannya ya marah, balas dendam, dan frustasi kita yang kita keluap-luapkan, kata-kata yang kita sampaikan. Tapi ini sebuah
bukan juga kelemahan yang kita bisa mengerti, bukan lawannya, bukan juga kesamaannya, bukan kelemahan, tapi bagaimana kita bisa lemah lembut dalam menjalankan hidup kita karena siapa yang telah mengajarkan kepada kita sikap lemah lembut tersebut. Tuhan Yesuslah kita menjadi teladan yang paling indah untuk kita bisa belajar apa artinya lemah lembut, apa artinya tidak menggunakan kekuatan kita untuk menghukum atau menunjukkan kekuatan kita kepada dunia, tapi menggunakan kekuatan kita dengan kelemah lembutan agar orang-orang bisa merasakan kebaikan Tuhan melalui kelemah lembutan kita. Jadi tanpa panjang lebar, saya rasa kita akan belajar lebih banyak lagi dari tamu kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan beliau. Banyak dari kita pasti udah kenal dengan beliau. Kenapa? Karena waktu kita launching Ladimi, dia adalah MC-nya kita. Master Ceremony, dia adalah seorang penyanyi terkenal, tinggal di Bandung, tapi bukan orang Bandung. Orang Bandung sih karena tinggal di Bandung ya. Tapi dia ada, dia punya suara yang sangat bagus, penyanyi jazz, penyanyi gospel, penyanyi terkenal, jago MC. Terus dia juga penyiar radio. Dia juga seorang pendoa. Dia bekerja di gereja ICC Bandung, tapi yang di Jakarta. Dia leader di sana. Dan di gereja ini juga banyak di tempat-tempat lain juga, di kota-kota besar lainnya. Dan dia adalah seorang istri dari Matias Ibo, seorang anak misionari, dan orang yang olahragawan yang dikenal juga di Indonesia. Dan Olive Olive Batu Putih, kok Putih Raya? Olive Batu Putih adalah sepupu saya. Itu yang paling the best claimer, bukan cuman all the amazing thing that she have done. She's my cousin dari pihak mama, jadi kita dari Manado. So namanya Latu Putih, mungkin that's not nama Manado, dia punya nama Manado, okay? So nama Manado kita juga sama, jadi kita sama-sama cousin dari Manado side. So without further ado, I think you'll be blessed karena tadi kita juga dengar di bahasa Inggris, kita sangat diberkati dengan kobaran api yang dia katakan melalui cintanya kan Tuhan gitu. So tanpa panjang lebar, saya mau undang Olive untuk bergabung dengan kami semua di tempat ini. Halo Tracy. Welcome. Salam kenal, aku Olive. Ada yang namanya Olivia juga. Ya. My Ada twin. Olivia Patricia. Siapa di sini angkat tangan yang namanya Olivia? Beautiful name. Such a good name. Masa aku tadi nyebut nama belakangnya kayak Putih Rai, siapa itu ya? Masa Putih Rai? Kayak nama karate gitu. Sorry. Itu memang itu Ambon sih, itu marga Ambon. Itu nama Ambon? Ya, ada juga? It is. Oke. I didn't know that. An Ambonese marga. Such a good name. Olive, terima kasih banyak untuk hadir pada malam hari ini. Yes, thank you for having me. Penuh prestasi dan wanita yang selalu siap melayani Tuhan. Ya. Thank you so much ya untuk bergabung pada malam hari ini. Olive, kita di sini ya. Pasti kita penasaran sih gitu, karena mungkin ada yang kenal sama Olive, ada yang baru kenal pertama kali. Tapi ya, kita tuh sering banget ngebahas kalau dalam topik ini adalah kita pengen tahu masa kecil setiap orang. Kenapa? Karena masa kecil setiap orang tuh beda-beda. Dimana ada yang dari gereja, ada yang gak kenal sama Tuhan. Tuhan. Jadi kita semua punya upbringing atau kita bertumbuh dengan cara berbeda, dan kita penasaran sih gimana sih Tuhan bentuk Olive dari masa kecil dalam iman, dan siapa yang paling mempengaruhi Olive dan apa ya pengaruh yang mereka berikan dalam hidup Olive. Olive masa kecil. Explain yourself, kita lah tentang masa kecilnya Olive ya, kita semua bisa terinspirasi dan belajar. Siap. Thank you Tracy for the time. Buat yang belum kenal, aku Olive Latu Putih, you can call me Olive. Aku seorang musisi, seorang penyanyi, khususnya di dunia jazz. If you wanna listen to my voice, bisa buka Spotify, search for my name, and support your local musicians. Harus. Gitu ya. Tapi habis Ladimi ya, jangan sekarang. Oh iya, jangan sekarang. Jangan ada yang sampai kepo, terus ditutup Zoom-nya, terus malah dengerin lagu. Jadi, I'm a musician, aku juga seorang MC, and then aku
melayani Tuhan juga. Tadi Tracy udah bilang di gereja lokal sebagai seorang leader di situ. Terus aku sama Tracy di komunitas yang sama juga. Kita ada di Good Friends Community namanya. Aku juga melayani di situ sebagai gembala Department People dan many other things that I do in life gitu ya. So it's awesome. Di gereja juga melayani sebagai leader. Alright. Jadi masa kecil aku tuh mungkin banyak teman-teman di sini yang masa kecilnya mirip-mirip sama aku bahwa kita Kristen dari lahir gitu ya. Orang Ambon mana yang bukan Kristen dari lahir? Udah Ambon nado lagi udah paket komplit udah pasti Kristen udah nggak mungkin enggak. Udah pasti Kristen ya. Aku juga Kristen dari lahir. Mama papaku mereka sangat cinta Tuhan. Mereka sangat mengasihi Tuhan dan itu terlihat dari keluarga kami gitu, keluarga kita, keluargaku. Karena as long as I can remember, semenjak aku bisa ingat, memori pertamaku, kalian memori pertamanya apa waktu masih kecil gitu ya? Memori pertamaku pasti ada ya, memori yang paling lama yang kita ingat, kayaknya umur 4 tahunan. Memori pertamaku itu ialah aku tuh bisik-bisik ke kakak-kakakku dan aku anak bungsu, aku bisik-bisik kakak-kakakku dan mama papaku, aku haus, aku mau minta susu, aku haus gitu. Tapi mereka tuh nyuekin aku semua dan ternyata mereka nyuekin aku karena mereka lagi berdoa. Jadi mereka semua lagi di tengah-tengah berdoa and then I was busy minta susu gitu ya. Belakangan gue baru tahu oh mereka tuh lagi berdoa. Nah, jadi di keluargaku saking Kristennya kita, mama papa itu mengajarkan kita untuk punya yang namanya altar keluarga, ya family altar. Kami di rumah ada family altar. Menariknya ialah di rumahku itu family altar sehari 2 kali, ya. Jangan sedih, sehari 2 kali, pagi dan malam. Jadi ketika kita bangun pagi, mama papa biasanya bangun kayak jam 5 pagi gitu, mama papa tuh udah kayak kumpul gitu. Terus mereka akan mulai nyanyi lagu-lagu rohani, mereka akan mulai pujian, penyembahan. Habis itu kita akan baca firman. Biasanya udah ada topik firman-firman hari ini baca ini. Dan mama akan random tunjuk anaknya gitu digilir ya. Kamu gitu. Jelasin satu ayat dari pasal tersebut gitu. Jadi kita udah dilatih sama mama. Menurut kamu apa? Even though cuma 2 kalimat gitu ya. Mungkin kalau aku juga dulu masih kecil pas mulai aku kayak bingung mau ngomong apa gitu. Cuma ya udah yang kita baca yang kita ini gitu, tapi lama-lama kan karena udah biasa lama-lama pengen ngomong lebih panjang juga dan itu bukan cuma pagi tapi malam juga sekitar jam 7 malam 7-8 malam biasanya dan itu setiap hari seumur-umur gue ada tinggal di rumah mama papa. That's what we do gitu loh, jadi Kristen itu keluarga gue, Tris. Walaupun liburan pun juga tetap ada anak keluarga. Itu waktu liburan ini kadang-kadang yang paling menyebalkan buat kita anak-anak ya, karena lo bisa bayangin kayak lagi di Bali gitu, di Batu Malang kan, kayak lu suka sering ke Batu Malang ya kan, adem-adem lagi main-main, habis lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba mama papa kayak oke, waktunya doa, kan kayak kill the mood nggak sih, kayak ya elah lagi happy-happy terus gitu. Tapi itu yang mereka ajarkan kepada kita dan hari ini gue kalau ngelihat ke belakang, aku tahu persis, bahkan aku bisa yakin 100% bahkan ya. Kalau aku bisa ada di posisi aku sekarang, bisa masih hidup dalam kasih karunia Tuhan, bisa masih hidup dalam roh takut akan Tuhan sampai hari ini, aku percaya itu adalah satu benih yang ditanam sama mama papaku sejak aku kecil. Dan itu pada saat kita baca firman, kita family altar, mama papa ngasih tahu bahwa hey, the most important thing in your life, hal terpenting dalam hidup kita itu Tuhan. Kamu bolehlah sibuk, bolehlah ini itu, tapi kamu harus kasih waktu buat Tuhan. Itu message yang mereka mau bilang. Sok sibuknya apapun lu gitu, kasih waktu buat Tuhan, Dek, gitu. Itu yang paling mama papa tuh sering bilang, kita bisa dalam kondisi kita sekarang itu bener cuma karena Tuhan gitu loh. Jadi kita harus ngasih waktu buat Tuhan. Itu adalah legacy yang mereka kasih dalam kehidupan aku dari aku kecil. Kurang lebih begitu, Tracy. Wow, Olive ngomong lagi berdoa ya, karena kamu masih kecil 4 tahun minta minum, minta susu, kok semua pada nunduk berdoa. Kita pernah lagi di restoran nih ya, kita lagi berdua makan, semua lagi berdua makan. Permisi, nasi goreng bu, nasi goreng, bu, kita kayak lagi doa makan. Itu waitress tuh nggak ngerti, kita doa, abis itu amin. Kenapa? Nasi goreng, gitu. Like, jadi ya anak kecil ya. Tapi ini amazing ya, Liv ya, karena altar keluarga.
saya nggak tahu kalau di sini Anda semua punya altar keluarga nggak dengan anak kecil. Olive yang 4 tahun pun juga udah bergabung loh dengan altar keluarga, nggak ada batasan umur gitu. Jadi ini mungkin bukan hal yang biasa untuk kita. Kita mungkin terbiasa dengan doa sendiri-sendiri atau doa makan bersama, tapi altar keluarga itu seperti apa sih, Liv? Jadi kita kumpul, baca Alkitab bersama, ada puji-pujian, doa, Hmm. pagi dan malam itu nanti ada urutan ayatnya ya. Jadi habis pagi ngebahas apa, besoknya malamnya ngebahas apa gitu. Oh, my mom is random ya. Dulu tuh kita langganan kayak santapan rohani gitu loh, santapan harian. Karena kalian pernah Iya. tahu gak sih kayak our daily bread gitu. Nah, kita langganan itu. Nah, biasanya kayak baca dari situ tuh. Itu kan ada ayat-ayat hariannya. Bahkan ada penjelasannya sebenarnya. Dia ada penjelasan, tapi biasanya mama tetap minta kita untuk menjelaskan gitu loh. Tetap harus kita menjelaskan apa yang kita baca. Tadi kamu baca ayat ini, menurut kamu itu apa, Dek? Itu tentang apa, Dek, menurut kamu? Jadi dilatih juga untuk kritis gitu loh supaya nggak bengong. Soalnya kan biasanya orang kalau ikut-ikut cuma kayak bengong, you know, you're lost in your own world, kayak ngelamunin makan siang ntar apa gitu kan. Lo masih kayak mikirin yang lain gak sih? Tapi dengan kita ditanya, jadi kita engage terus, kita present gitu loh. Kita nggak lagi berkelana di mana-mana. Dan menurut aku yang paling penting itu ya kesehatiannya itu loh. Karena pada saat kita berkumpul, kita tahu bahwa ini keluarga kita dan keluarga ini menyembah Tuhan Yesus gitu. Ya. This family worship God, worship Jesus gitu ya. Dan kita bersatu hati, kita juga berdoa dalam satu kesatuan. There is a unity in there, dan itu juga penting, paling penting. Nah, sekarang kan sekarang Olive udah ini kan budayanya keluarga Olive. Nah, setelah Betul. Olive menikah dengan Matias, Ya. itu budaya itu kebawa dong dalam pernikahan. Itu gimana cara jelasin ke suami bahwa you want to do this gitu. Kamu ingin melakukan ini karena ini adalah bagian dari bukan cuma budaya tapi sesuatu yang membawa Olive dekat sama Tuhan gitu. Itu Wow. gimana caranya? Ini penasaran kalau di sini ada ladies ya yang udah menikah. Kan gini, ini kan kita boleh membentuk budaya baru dalam keluarga kita. Mungkin keluarga orang tua kita nggak bisa nyuruh mereka. Tapi kita bisa mulai dari kita ke bawah, ke anak-anak kita. Kita dulu dan anak kita. Jadi mungkin ke atas kita nggak bisa ngubah keluarga bapak ibu. Kita mungkin bisa ngubah generasi ke bawah kita gitu. Itu gimana caranya, Liv ya? Gimana kamu dengan suami kamu berdiskusi tentang tentang ini dan gimana caranya gitu kalau lagi traveling dan sebagainya? Kalau aku dan suami, pertama gini, kita nggak bisa meyakinkan dia, suamiku nih ceritanya ya. I cannot convince him, aku nggak bisa meyakinkan dia untuk memulai ini kalau tidak ada kesaksian apapun. Hmm. Jadi dia harus lihat dulu nih. Aku harus aku perkenalkan, this is keluargaku gitu ya. I present you my family gitu ya. Dan dia bisa lihat pertolongan Tuhan dan kesaksian-kesaksian hidup dari keluargaku. Dia bisa lihat bagaimana mama papa puji Tuhan masih ada di usia yang sudah lanjut ya, usia 80. Mama papaku tuh sangat sehat, nggak pernah ke rumah sakit, not even once. Papa tuh kayak nggak pernah, absolutely healthy and happy go lucky. Jadi mereka tuh happy kan, suamiku atau belum menikah aja kan ke rumah ya. Nyokap bokap lu tuh kayaknya very nice people, very warm, penuh dengan joy, sukacita, healthy. You know, jadi itu kan kesaksian pertama, they can see gitu. Dia bisa lihat. Lalu dia bisa lihat juga bagaimana Tuhan memberkati keluarga kami, menolong keluarga kami. Banyak sekali kesaksian-kesaksian. Ada kakakku juga akhirnya menjadi seorang misionaris, kakak kandungku menjadi misionaris di India, melayani Tuhan di India. Jadi keluarga yang mengasihi Tuhan dan Tuhan itu peduli dan perhatikan kami gitu sebagai keluarga ya. Tuhan tuh betul-betul jaga keluarga kami, dan itu kesaksian kan. Jadi aku tuh suamiku nggak bisa nolak tuh waktu aku bilang, hey, lihat deh penjagaan Tuhan yang luar biasa buat my family gitu. Nah kan kita starting a new family nih. I also want gitu penjagaan, penyertaan Tuhan di keluarga kita gitu loh. Dan yang salah satu tips yang applicable yang bisa dilakukan ialah ini yang keluargaku kerjakan gitu. Kita punya family altar yang kita kerjain dari dulu. Mau nggak gitu? Ngomongnya harus dengan lembah lembut ya ladies ya, nggak bisa kayak hey gitu. Yo, nggak bisa. Harus benar-benar with gentleness gitu, dengan lemah lembut kita cerita, what do you think, kamu
Menurut kamu gimana? Kita mulai yuk, di keluarga kita juga ada family altar gitu. Mungkin nggak yang karena mama papaku tuh waktunya cukup lama ya untuk ini. Nah, in a busy world, di dunia yang sibuk kayak sekarang, mungkin waktunya durasinya nggak bisa selama kayak aku sama mama papaku, dan nggak kayak mama papaku juga yang dari pagi malam. Jadi kita tentukan sehari sekali. But we have to have that time. Kita harus punya waktu itu, walaupun cuma sehari sekali. Dan dalam sehari sekali itu ya kita berdoa bersama, kita bicara tentang kebaikan Tuhan, we pray gitu loh. And then kalau misalnya dia lagi ada di sini, nggak lagi di luar kota, ya ambil gitar, kita nyanyi berdua gitu. Dan kalaupun dia lagi di luar kota, we do it by phone. Kita bukan tipe video callan orang pasangannya, kita lebih suka telepon biasa, jadi by phone we still do it. Jadi masih bisa dilakukan di tengah-tengah dunia yang seperti sekarang ini gitu, di kesibukan dunia sekarang. In the middle of my busyness, kesibukanku, suamiku, apalagi dia, kadang-kadang kita pulang bisa, aku tuh kalau nyanyi kadang kerja, pulang bisa sampai malam banget, tapi jangan sampai hari itu berlalu tanpa kita datang sebagai satu unit, sebagai satu keluarga untuk memuji Tuhan dan berdoa. Dan itu besar sekali kuasanya yang kita bisa rasain. Wow, Udah. paling dikit berapa menit? Paling dikit ini udah capek, udah ini Eh, waktu akhir. Paling singkat berapa? paling singkat ya kita pasti harus doa, baca firman. Ya singkat berapa ya? 10 menit mungkin ya, Trace ya. Paling singkat ya. 10 menit, Oke. around 10 minutes mungkin. Berarti masih bisa diterapkan lady 10 menit minimal. Oke, thank you. Aku penasaran deh, kan kalau kita kan banyak banget kayak kamu bertumbuh di keluarga Kristen yang cinta Tuhan. Ini istilah kayak Kristennya udah militan ya, udah army banget nih, udah dipersiapkan semua anak-anaknya cinta Tuhan dari kecil. Tapi kamu pernah nggak sih mengalami, kan ada istilah orang merasa gini, banyak orang merasa bahwa aku dari kecil udah Kristen kok. Tapi harusnya kan ada momentum ya, kita lahir baru. Kita Betul. punya keputusan pribadi untuk terima Yesus sebagai juru selamat kita. Kamu punya nggak pengalaman itu, di mana kamu memutuskan untuk menerima kasih karunia Yesus Kristus dan bertobat gitu, Ya, pribadi? Wah, itu kapan dan gimana ceritanya? yes, pasti harus ya, karena menjadi orang Kristen di KTP kan kita udah pasti ngomongnya gitu ya. Jadi orang Kristen sama di KTP sama di kehidupan nyata itu kan dua hal yang sangat berbeda. Mungkin ketika aku lahir di keluarga yang Kristen banget ya udah sebagai KTP Kristen gitu. Bahkan di rumah Kristen banget gitu. Walaupun bukan sekolah Kristen ya, tapi di rumah kita ke Kristen sekristen-kristennya. Tapi itu tidak menjamin seseorang itu punya pengenalan yang benar akan Tuhan, apalagi hubungan. Jadi ada satu momen di mana ada retret waktu itu di Batu Malang. Mamaku tuh hampir tiap tahun ikut retret itu, dan beberapa tahun sekali kita anak-anak ada yang dibawa, ada yang enggak gitu. Nah, ada satu kali aku dibawa waktu itu, dan itu retret yang sangat menarik, ada di Batu Malang dari berbagai denominasi gereja, kita kumpul ribuan orang dan dipisah-pisah tuh, yang dewasa sama yang dewasa, yang SMA sama yang SMA, SMP sama SMP, menyenangkan banget. Jadi kita ketemu teman-teman dari usia kita, retretnya semingguan ya bareng sama teman-teman seusia kita ya, jadi orang tua sama orang tua, anak-anak sama anak-anak dengan umur masing-masing. Dan yang udah zamannya pacaran seru banget karena itu tempatnya kita ketemu cowok-cowok dari semua penjuru, dari seluruh Indonesia, gengs, bahkan dari luar negeri kayak dari Amerika, Jepang, Korea, dan seumuran. Jadi lu tuh kayak wah gitu, seru banget. Itu aku kangen banget masa-masa retret tersebut. Wow. Namanya KTN dulu tuh, namanya Kebaktian Tahunan Nasional di Batu Malang. Sekarang mereka masih ada, tapi sudah tidak seperti dulu lagi sepertinya vibe-nya. Tapi di zaman aku dulu masih. Nah, di waktu itu ketika ada pembicara yang ngomong di depan, lalu dia bicara tentang hubungan pribadi sama Tuhan. Dia bicara tentang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan waktu itu something in me itu kayak, tunggu bentar, gue Kristen, iya, tapi kok dia kayaknya ngomongin sesuatu yang di dimensi lain gitu. Yang dia bicarakan itu bukan kekristenan biasa yang gue jalanin gitu, yang bukan cuma sekedar ke gereja, pelayanan, mama papa Kristen, kita doa, family altar, enggak. Tapi dia ngomongin di level yang lebih dalam, yaitu sebuah hubungan pribadi. Dan itu aku sadar betul waktu itu, walaupun aku masih muda banget tuh ya. Aku ngeh bahwa aku kayaknya belum pernah deh kayak ada si hubungan yang personal ini. Selama ini cuma ya udah, ini ya part of bagian
dari aku Kristen aja gitu, tapi ini kok dia kayak ngomongin hubungan sama Yesus ini gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk angkat tangan, siapa yang mau terima Yesus gitu. Aku memutuskan untuk angkat tangan dan aku maju ke depan, dan hari itu aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan it changes everything. Jadi mengubah. Tadinya kalau family altar ya cuma diajak duduk, ya udah karena nggak mau dimarahin nyokap kan gitu. Ini kan kebiasaan keluarga. Tapi ada sebuah pemahaman baru gitu loh. Gue tiba-tiba punya kayak rasa jatuh cinta ya, tau lah ya cinta mula-mula ya. Tiba-tiba kayak I wanna do this because I love Jesus gitu. Maksudnya kayak ada hubungan pribadi sama Tuhan. Lalu ada yang namanya Roh Kudus yang masuk dalam hati aku. Nah, itu makes all the difference. Karena ada Roh Kudus ini, dia langsung jadi kayak guide gitu loh. Dia kayak ngasih tahu segala hal mulai dari zaman dulu ya. Dalam segala hal, dalam ketika pelajaran sekolah, ketika ada hubungan dengan lawan jenis dan lain-lain, si Roh Kudus yang masuk dalam hatiku ini dia kayak menjaga, mengasih tahu, dan itu yang berbeda karena ada Roh Kudus itu loh. Jadi dia kayak ngomong dalam hatiku, kayak ngasih guidance on what to do, what not to do, what's right and what's not right, dan itu makes all the difference. So it's berubah dari sebuah agama menjadi sebuah hubungan pribadi gitu loh, menjadi sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan gitu, Trace. Wow, wow. Aku benar-benar menghargai ya kayak momentum di mana kita menyadari bahwa kekristenan itu bukan warisan dan kita harus mengundang Roh Kudus untuk bertahta dalam hidup kita, menuntun hidup kita. Ya, And I really appreciate that. Dan ini banyak sekali orang selalu menganggap bahwa udah pasti Kristen kok dari kecil gitu. Tapi kan ya, itu momentum berbeda ya, mengenal Tuhan melalui pengajaran, tapi mengalami cinta akan Tuhan karena mengenal Tuhan lebih dalam lagi itu benar-benar berbeda banget sih. ya. So, I'm so glad you mentioned that karena banyak orang merasa bahwa nggak perlu orang dari kecil dari gereja kok gitu. Tapi makanya tuh banyak orang tiba-tiba di usia 40 atau 50 tahun baru dia terima Tuhan sebagai juru selamat. I think kita harus menyadari bahwa kita perlu Roh Kudus untuk memimpin kita ya. Jangan sampai kita telat gitu. Begini, of course waktu Tuhan lebih indah pada waktu kita, tapi kita pun juga harus belajar untuk mengerti bahwa kekristenan bukan sebuah warisan, tapi itu adalah hubungan pribadi. Warisan adalah cara kita uh, berdoa atau cara kita beribadah. Mungkin itu warisan dari keturunan dari keluarga kita, dari gereja, tapi pribadi kita harus memutuskan sendiri bahwa kita mau terima Tuhan sebagai juru selamat. Dan saya yakin banget, ladies, di usia berapapun kita terima Tuhan sebagai juru selamat, kita mengakui dosa kita dan kita memohon Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita, memenuhi ruang hati kita dan memimpin kita, kita pasti akan mengalami perubahan yang signifikan. Saya ingat banget, saya baca Alkitab setelah saya bertobat dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu bacanya tuh lancar, bisa konsentrasi, bisa baca panjang. Dulu baru baca berapa aja udah ngantuk gitu, udah kayak bosen, ngantuk, nggak ngerti, dan benar-benar bingung dan sebagainya. Berarti emang kita tuh kalau mau jadi orang Kristen harus dipimpin oleh Roh Kudus, harus. Berbicara tentang dipimpin oleh Roh Kudus ya, Olivia, Ya, kita kan berbicara tentang kelemah lembutan. ya, Orang berpikir kayak lemah lembut tuh bahasa ya, cara ngomong ya. Enggak, ada orang suara lemah lembut tapi nyelekit. Ada juga. Ada orang ngomong tegas, keras, tapi ngomongnya baik gitu, kebaikan. Jadi kan itu bukan suatu bahasa gitu ya. hmm, Apalagi Olive kamu bisa bahasa Mandarin. Kadang-kadang kalau bahasa Mandarin orang lagi ngomong cepet kita kayak, hah? Lagi marah. Mungkin Hokkien lebih kayak orang marah ya. Aku kalau ke Hong Kong dengan Hokkien kayak, lagi marah ya? Enggak, itu cuma cara mereka ngomong gitu, antusiasnya mereka gitu. Jadi kita kalau nggak ngerti bahasa, kita bikin orang marah gitu ya. Tapi hmm. kalau kita bicara ya tentang kelemah lembutan, pernah nggak sih Olive kamu mengalami perubahan pengertian akan apa arti kelemah lembutan? Mungkin dulu kamu ngertinya apa, akhirnya Roh Kudus mengubah untuk bisa kamu mengerti dengan cara yang benar. Ya, Apa sih pelajarin yang bisa dan kenapa kamu bisa mengalami perubahan tersebut? yes. Thank you, Tracy. Tadi menarik ya kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus dalam diri kita. Yesus yang kita baca, Yesus yang kita dengar orang khotbahin, tiba-tiba berubah jadi Yesus yang kita alami. Gitu. Itu kan lain ya, Yesus kita baca. Itu menarik loh, karena dalam segala hal, termasuk kalau udah makin panjang ke belakang, mengalami mujizat misalnya. Yesus yang kita baca melakukan mujizat di Alkitab sama kita
mengalami mujizat Tuhan. Itu kan benar-benar separate things ya gitu ya. Nah, itu karena ada Roh Kudus kan yang bekerja. Nah, menurut aku gentleness ini juga 100% pekerjaan Roh Kudus. Makanya dibilang fruit of the Spirit. Karena betul gentleness ini hanya bisa kita alami, kita lakukan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari hanya kalau betul ada Roh Kudus yang kita izinkan bekerja dalam hati kita. Only by the power of the Holy Spirit that lives in us. Dan cuma Dia akan memampukan seseorang untuk bisa memiliki kelemah lembutan. Karena kita, anak-anak Tuhan sekalipun yang lahir dari Kristen, sekalipun dari kecil, kita tidak ujuk-ujuk punya lemah lembut just because kita perempuan gitu ya. Kan orang-orang bilang harus belajar lemah lembut tuh mungkin laki-laki ya gitu. Karena kan ada yang namanya gentleman. Laki harus belajar cara menjadi gentleman. Perempuan kayaknya nggak penting-penting banget karena kita kayaknya udah lembut-lembut semua kan gitu. Udah lembut aja gitu kan, udah by default. Enggak gitu, sama sekali enggak, sudah terlahir demikian, enggak. Justru menurut aku perempuan itu yang harus belajar ekstra tentang kelemah lembutan dari Tuhan Yesus sendiri, karena itu full kerja Roh Kudus dalam kehidupan kita yang kemudian buahnya itu menjadi kelemah lembutan, kurang lebih gitu. Jadi menurut aku yang paling penting pertama kita harus belajar dari God Himself, karena ada ayat di firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28 sampai 29, ayat itu bicara bahwa Tuhan Yesus sendiri yang bilang, mari belajarlah dari aku. Aku tuh lemah lembut, dia bilang gitu. Kebayang nggak? Yesus sendiri bilang kalau kamu mau jadi orang lemah lembut, belajar dari gue. Aku ini lemah lembut. Tuhan jarang loh ngomong-ngomong kayak gitu. Pernah nggak sih dia bilang, aku ini pengampun yang setia, misalnya apa gitu. Kita Tracy yang udah lebih khatam ayat-ayat ya. Ini menurut aku spesial banget karena di sini Tuhan bilang kalau kamu belajar lemah lembut, belajar dari gue, dia bilang. Belajar dari aku. Jadi kita betul-betul dikasih akses untuk know apa itu kelemah lembutan dari Tuhan Yesus sendiri, gitu ya. Nah, sekarang kita mau belajar langsung nih kalau dari Tuhan Yesus sendiri. So it means pertama kita harus sadar, dalam keadaan sadar, tahu identitas kita. Jadi kita harus dalam keadaan sadar, tahu bahwa hey, gue anak Tuhan, bawa terus identitas itu, dan artinya kalau gue anak Tuhan ada Roh Kudus dalam diri gue, dan artinya Roh Kudus itulah yang harus diaktifasi gitu ya. Roh Kudus itu yang harus diaktifasi, dan itu satu identitas yang kita bawa kemana-mana. Jadi kita harus dalam keadaan sadar bahwa ada Holy Spirit dalam diri kita sebagai bagian dari identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus ini yang akan membantu kita, menolong kita, ngajarin kita. Jadi itu selalu dalam keadaan sadar bahwa itu. Yang kedua, kita harus punya hati yang mau diajar. Mau terbuka untuk dikasih tahu sama si Roh Kudus yang kata kita tadi suruh ngasih tahu kita. Susah juga ya kalau kita bilang Roh Kudus nanti akan ngajarin kita, tapi Roh Kudus bilang, Liv, kayaknya ini deh. Hah? Enggak kok, aku enggak kayak gitu. Kita udah defensif duluan, ngelawan duluan. Enggak kok, enggak kayak gitu ya, dan lain-lain. Nah itu, jadi benar-benar selalu dalam keadaan sadar bahwa ada Roh Kudus, dan dua, mau terbuka untuk dikoreksi, ditolong, diajar, punya hati yang mau diajar gitu, teachable heart. Dan itu yang paling utama tuh, opening way untuk belajar kelemah lembutan dari Tuhan Yesus. Aku ini ada satu hal yang mungkin sedikit aku selipin sedikit ya, Trace, kalau boleh ya. Silakan. Banyak teman-teman aku yang Kristen dan mereka percaya zodiak. Ini aku selipin sedikit. Mereka sangat percaya zodiak. Jadi mereka mengidentifikasikan diri mereka bukan dengan identitas mereka dalam Yesus, tapi identitas mereka dalam zodiak. Kalian ngerti maksud aku ya? Mungkin kalian lebih tahu maksud aku ya. Jadi ada orang, aku jujur nggak tahu sama sekali tentang zodiak. Aku akan kasih contoh random nih ya, tanpa ada pengetahuan di belakangnya. Misalnya ada teman aku yang bilang, aku tuh Virgo gitu. Virgo itu memang udah keras, misalnya gitu ya. Ya emang udah begini, emang gitu. Aku tuh Virgo banget, ya ampun. Aku tuh emang orang keras. Dan itu identitas itu yang dia bawa gitu tentang diri dia. Being apapun itu, Virgo, Cancer, or whatever.
Jadi akhirnya dia nggak punya hati yang rela dididik sama Tuhan, no teachable heart. Karena identitasnya dari awal pun dia udah gantikan dengan identitas yang dunia kasih. Nah ini yang maksud aku very important, harus berhati-hati. Jadi kita tahu identitas kita tuh anak Tuhan guys. Jadi identitas kamu itu kita tuh ditebus, dikasihi Tuhan, dan buah-buah roh itu harus keluar dari diri kita. Jadi jangan pernah kita kawinkan atau kita mix ya, mix and match gitu dengan ajaran-ajaran dunia. Salah satunya dari zodiak. Don't. Yes. Jangan, Perfect. itu aku harus ingetin karena so many people terutama cewek ya yang betul-betul mengidentifikasikan diri boro-boro mau belajar lemah lembut karena dari awal dia bilang gue itu menurut zodiak gue orangnya emang tegas, gue emang ngomongin belak-belakan apa adanya, gue emang orangnya udah begini udah nggak bisa diganti, udah gue Virgo gitu. Nah itu when you put the wall already, mau gimana bisa ada teachable heart? Nggak ada teachable heart, because Roh Kudus mau bekerja, kamu udah taruh benteng. No, gue emang orangnya, apalagi yang kita pegang prinsipnya itu bukan kebenaran firman Tuhan. Ini aku harus remind, terutama anak-anak sekarang, karena terlalu banyak, terutama orang anak-anak Kristen ya, orang-orang yang cinta Tuhan juga, tapi masih mengkawinkan identitas mereka dengan identitas yang diberikan sama dunia. Dan itu don't do that, ladies, please gitu. I beg you gitu ya. Do your own research. Kalau kamu nggak mau dengar ini kata Tracy nih atau mau Olive nih, do your own research. Baca firman. Sekarang udah ada Google. Do your own research. Apa kata firman Tuhan tentang itu? Do your own research to actually understand it more, so you can decide gitu loh untuk change your ways. Gitu betul-betul do your own research. Ask the Holy Spirit. What would the Bible say? What would Jesus do? Do your own research. Think about it. Pray upon it gitu loh, and repent if you need to gitu. Ya, Itu ya, itu Trace, itu aku harus ingetin banget ya karena kita mau ini belajar ya. penting banget loh diingetin soalnya banyak sekali orang Kristen yang ada beberapa hal yang I think kalau kita aja yang bukan Tuhan aja merasakan sakit hati ya dengernya ya bahwa kita orang bisa kompromi dengan dua dunia istilahnya kayak pergi ke dukun tapi juga katanya ke gereja ke dukun untuk cari jodoh untuk sembuh tapi ke gereja juga untuk kenal Tuhan ada juga yang hari ini bilang aku anak Yesus tapi tetap ini captionnya di Instagram anak Tuhan bintangnya Capricorn atau bintangnya Scorpio campur ini. I'm like, hey, pilih dong mau yang mana nih? Nggak boleh dua-duanya gitu. Itu banyak orang nggak sadar bahwa ini identity yang salah gitu tentang siapa kita gitu. Bahwa banyak orang akhirnya mempelajari contohnya mempelajari bintang Gemini. Oke, Gemini berarti dia harusnya orang kayak gini, kayak gini, kayak gini. So, mereka akhirnya start to act on it gitu. Jadi, tadinya sifatnya nggak kayak gitu. Sifatnya bukan Libra atau Gemini atau Virgo, tapi gara-gara dia membaca, oh Virgo tuh kayak harus keras, Virgo tuh adalah orang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dia mulai adapting to that budaya agar menyamakan bahwa Betul, ini identity saya. Kenapa kita mau mengkotak-kotakan apa yang Tuhan beri kebebasan anak Tuhan yaitu menjadi diri kita sendiri tanpa harus menjadi orang lain gitu. Jadi I think benar yang Olive bilang kita harus ingat bahwa kita adalah milik Tuhan ditebus oleh darah suci Kristus. Kita bukan tanggal lahir kita bukan budaya kita bukan kita milik Kristus itu lebih tinggi lagi daripada budaya, sio, bintang-bintang dan sebagainya dan trauma kita dan semuanya. betul. It's You wanna it's add one more about kenapa kita nggak boleh percaya hal-hal yang kayak gitu? it's very important ya karena seolah-olah itu safe, seolah-olah itu aman, tapi itu kan part of the New Age teaching gitu loh. Betul-betul pelan-pelan, you know, pelan-pelan tapi pasti dia mulai redirect our lives toward the wrong direction. Karena aku bahkan pernah baca satu orang tinggalin komen pada saat satu orang itu bahas tentang misalnya Gemini gitu ya, dia bahas Gemini itu A, B, C, D, E, terus dia bahas gini, aku orangnya nggak belak-belakan. Is there something wrong with me? Sampai mempertanyakan kualitas dia karena tidak sejalan dengan apa yang bintangnya seharusnya lakukan. Nah ini kita harus betul-betul pisahkan, tahu identitas kita dalam Tuhan, kebenaran tentang siapa kita, that we are redeemed, we are loved, termasuk sebuah roh yang 9 ini. Ini harusnya jadi identitas kita.
Kita adalah orang yang penuh kasih regardless ya. Kita adalah orang-orang yang penuh damai sejahtera, pembawa damai. We are kind people, we love to give. Kita lemah lembut gitu. Kita bisa apa namanya mengendalikan diri. That is us. That's supposed to be us gitu. Itu yang Tuhan mau us becoming too. Gitu loh. Jadi jangan kompromi dengan identitas-identitas lain yang dunia ini tawarkan, apapun itu bentuknya. Salah satunya yang aku bahas tadi. Ini I have to kasih tahu karena kan untuk kita memulai belajar gimana cara menjadi orang lemah lembut, itu tadi kan kita harus ingat identitas kita siapa. Nah, kalau identitas kita aja udah distorted, udah distorsi dengan apa yang kata dunia, bagaimana kita mau membiarkan Roh Kudus mengatur kita kalau itu sudah salah dari awal gitu. Jadi ini sebuah koreksi yang kita harus sama-sama belajar karena kita mau punya hati yang teachable gitu ya, hati yang teachable heart gitu. Ketika kita mau berubah menjadi orang-orang yang sesuai dengan apa yang buah-buah roh itu hasilkan dalam kehidupan kita. We might not be perfect, tapi 9 ini pelan-pelan kita harus satu-satu nih kita mulai tempatkan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kelemah lembutan ini menurut aku salah satu yang paling jarang dibahas, orang jarang banget bahas, di khotbah agak jarang juga bahas, padahal ini sebuah karakter buah roh yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena ketika kita berhadapan dengan dunia ini, di dunia kita Tuhan lepas kita ya hidup di tengah-tengah dunia, orang yang punya hati yang lemah lembut itu betul-betul bisa berada satu step tingkat di atas orang-orang yang lain. Karena ketika kita lemah lembut, kita betul-betul bisa belajar how to forgive somebody. Itu dari kelemah lembutan. How to not being judgmental towards somebody, itu juga kelemah lembutan. Bahkan kita mungkin hari ini belajar sedikit benar-benar dalam cara ngomong, cara berpikir, itu semua berakarnya dari kelemah lembutan. How to be gentle dalam practicality kehidupan kita sehari-hari. Gitu, Trace. Wow, powerful. Jadi kita bukan bintang, bukan CEO. We Kita are adalah not, yes. roh yang akan keluar karena Roh Kudus ada dalam kita. Kita penuh kasih, kita bisa bersuka cita dalam setiap musim, hidup dalam damai sejahtera, kita bisa sabar, bisa murah hati, bisa baik, selalu setia, penuh kelemah lembutan dan penuh penguasaan diri. Okay, that is our identity in Christ because of what He's give in us. Thank you so much, Olive. Olive, kita semua hidup di dunia yang parah ya. Kalau kita lihat berita, aduh, itu kalau baca koran ya tiap hari kayak say new gitu istilahnya, kayak aduh deg-degan banget. Kita bisa melihat begitu banyak orang bersikap kasar, tidak sopan, agresif. Banyak orang benar-benar menunjukkan begitu banyak karakter yang memalukan dan perilaku yang nggak benar gitu ya. Ya. Tapi kita sekarang kan dipanggil oleh Tuhan untuk selalu hidup dengan penuh kelemah lembutan. Ya. Gimana kalau itu mungkin mudah kalau di gereja atau di antara orang Kristen yang tidak akan merugikan kita. Tapi gimana kita bisa tetap lemah lembut di dunia yang seperti ini, yang agresif, nggak sopan, yang jahat, yang bisa memutarbalikkan cerita, yang bisa menggunakan kita untuk melakukan apa yang mereka kendaki. Jangan sampai kelemah lembutan kita disalahgunakan oleh orang dunia. Nah, gimana caranya kita tetap menjadi terang dan garam dunia, sekalipun mereka semua tuh pahit banget gitu. Gimana bisa tetap asin sekalipun dunia pahit? Gimana tuh? Ya ini memang sangat kompleks dan dalam ya. Tapi kita harus pelajari ini dan kita harus minta tolong Roh Kudus untuk kasih kita kemampuan. Karena memang kita dipanggil kan untuk jadi garam terang, berkat gitu ya, di dunia di mana kita berada gitu. Dan being gentle, menjadi orang yang lemah lembut itu menurut aku sangat dibutuhkan di dunia ini. Ketika orang-orang pada pahit, yang Tracy bilang, ketika orang-orang pada kasar, orang kasar-kasar banget loh sekarang. Di sosial media gokil sih. Wah, jahat-jahat tuh jari-jarinya tuh jahat-jahat banget. Kamu jahat gitu jari-jarinya ya. Nah, kita belajar untuk menjadi orang yang berbeda gitu dari dunia. Nah, tapi berbeda kan nggak bisa dibuat-buat gitu. Jangan berbeda palsu. Kalau berbeda palsu tuh nggak enak loh gitu. Pura-pura baik tapi sebenarnya ngedumel. Kan nggak enak ya. Kayak pura-pura nerima gitu. Pada saat orang jahat sama kita terus kita it's okay. Tapi cuma mulutnya doang it's okay. Dalam hatinya enggak, itu enggak enak loh. Terus kayak jadi kayak nyimpen dendam, nyimpen kesel. Nah, itu yang
Nah, Tuhan tuh mau maksud kelemah lembutan itu benar-benar berakar dari dalam keluar. Itu yang maksudnya kita butuh Roh Kudus dari situ, karena betul-betul cuma Roh Kudus yang bisa bikin kita itu menjadi orang yang lemah lembut tuh sepaket-paketnya emang lemah lembut, kagak dibuat-buat. Pada saat kita being kind to other people, ngomong hal yang manis, bahasa kita baik, itu bukan karena kita mau jaga image gitu, gue manis dan baik. Enggak, emang lu dari sononya, dari dalam-dalam akar-akarnya memang begitu. Nah, bagaimana itu melibatkan si Roh Kudus itu? Makanya benar-benar Roh Kudus, Tuhan tolong mampukan aku menjadi orang yang lemah lembut inside out gitu, dari dalam keluar gitu ya. Jadi bukan dibuat-buat, karena kalau dibuat-buat tuh nggak enak. Nerimo dibuat-buat, kan nggak boleh bales ya kalau orang ngomong jahat, ya udah kita terima aja. Tapi habis nangis kayak "Nggak ngajar banget sih, dasar lu, gue sumpahin." Ada lah yang kayak gitu kan. Ada. Depannya manis, belakangnya marah-marah. Ada. Belakangnya buset dah gitu. Habis itu tuh enggak, habis itu kita gosipin tuh lebih seru lagi ya kan, pas teman-teman tuh enggak, nyebelin banget sih itu kemarin. Di depannya lu manis, but then you are not. Nah, itu yang harus kita, si lemah lembut tuh maksudnya gimana? Makanya Tuhan Yesus bilang kan learn from me. Jadi menarik banget pada saat Tuhan Yesus bilang learn from me. Kalimat pertama itu Tuhan bilang datanglah kepadaku, marilah kepadaku. Semua yang berletih lesu dan beban berat ya. Marilah kepadaku. Itu artinya Tuhan mengajak gitu ya, mengundang gitu loh. Nah, ini merupakan satu hal yang harus kita pelajari dari Tuhan Yesus, yaitu kita menjadi orang-orang yang aduh, bahasa Indonesianya tuh apa ya, Tracy ya? Jadi orang tuh ngelihat kita tuh bukan kayak pengen menjauh, tapi menarik. Kita tuh menarik gitu. Ada attractiveness-nya gitu loh. Ada sesuatu yang menarik yang membuat orang kayak pengen ngobrol, mungkin pengen curhat sedikit, mungkin pengen just be kind to us, atau sesuatu, ada tertariknya. Orang dunia mungkin bilangnya aura gitu ya. Iya. Tapi Oh, itu kayak kita, Liv. Kita berdua kan kayak gitu. amin, amin. Jadi kan Tuhan Amin. bilang kan, come to me, dan marilah kepadaku. Itu sebenarnya dia udah kasih hint tuh, bahwa pelajaran pertama ialah orang kalau lihat kita bisa datang kepadaku gitu. Itu kan dunia butuh banget nih orang-orang kayak kita ya, jadi garam berkat terang, di mana orang tuh nyaman. Kayak kita tuh berbeda aja gitu dari yang lain. Nah, itu kita pelajari dari Yesus. Yang kedua, kita pelajari dari Yesus waktu Yesus ada seorang wanita yang berzina dan semua orang mau lempar dia pakai batu. Tuhan Yesus tuh bilang, ini ada yang nggak berdosa nggak nih? Kalau lo nggak berdosa, boleh lo lempar dia pakai batu. Jadi orang-orang akhirnya pergi satu-satu karena pendosa semua, cuma Yesus yang tidak berdosa. Dan dia memperlakukan wanita itu dengan gentle banget. Tidak ada penghakiman sama sekali. Dia gentle banget treat the woman gitu. Nah, itu bukan cuma treat untuk laki-laki, bukan cuma sesuatu untuk laki-laki. Laki-laki harus gentle kayak gitu. Kita juga, perempuan itu paling judgmental. Kita cewek itu judgmental banget. Kita bisa nilai orang lihat atas bawah. Kepala kita udah kayak, ini kayaknya perempuan nggak bener ya. Ngerti nggak sih? Oh, itu dia kayak gitu ya. Oh, ya. Kita tuh, aduh, very judgmental species gitu perempuan ya. Kita harus belajar dari Yesus untuk not being judgmental gitu loh. Nggak menghakimi orang lain. If you think dia punya gaya hidup yang salah, dia punya political view yang salah, dia punya pemikiran yang salah, pray for that person instead of judging him. Pray for that person. Dan itu kita belajar juga dari Yesus. Nah, ini untuk belajar, ini maksudnya untuk dari dalamnya ya, dari inside out nih. Jadi yang harus dibenerin itu semua yang dalam-dalam dulu, gengs. Yang luar-luar bisa menanti, bisa menunggu, tapi yang dalam-dalam ini harus kita benerin nih, cara pikir kita, kondisi hati kita. Itu gentleness, itu adalah kelemah lembutan yang berasal dari dalam. Belajar dari Yesus ya. Yesus itu paling yang orang nggak bisa mengerti. Ketika orang menampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Halo, ajaran macam apa itu? Tapi itu belakar dari kelemah lembutan yang Tuhan bilang belajar dari aku. Kalau orang lain jahat sama kita jangan, gua akan jahatin lo 2 kali lipat gitu ya. Kita punya kemampuan untuk bisa jahatin orang 2 kali lipat, maybe yes. But we choose not to do that. Because we have the power of si kelemah lembutan ini. The spirit of gentleness inside of us, yang kita bisa bilang, enggak. Ini kita bisa belajar lebih lagi minggu depan ya di pengendalian. Tapi itu kan memang terkonek satu sama lain. Jadi ini semua yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus tuh sampai segentlenya dia, sampai di kayu salib lagi digantung, dia bilang, Tuhan ampunilah mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. That's a gentle person.
Itu roh gentle tuh kayak begitu. Nah, itu yang kita harus bawa, minta Tuhan Yesus ajarin kita setiap hari. Jadi betul-betul lemah lembut kita itu dari dalam mengalir keluar, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Kalau emang susah buat kita, probably it's hard for us, we ask the Holy Spirit, Tuhan tolong kasih kemampuan. Jadi belajar sama Holy Spirit pelan-pelan dari trial and error ya, kadang-kadang ya, kadang-kadang gagal, but if we keep on trying and learning, we will get to the part di mana kita bisa genuinely lemah lembut dari hati keluar. Nah, kalau orang udah lemah lembut dari dalamnya nih, maka itu akan terpancar dari macam-macam cara pikir dia kan dalam udah mulai berubah. Kata-kata yang keluar dari mulut dia, nah ujung-ujungnya being kind, hai, apa kabar hari ini, ngomong tone-nya tuh di bawah ya, nice. Itu bukan karena mau buat-buat lagi, tapi itu memang udah di dalamnya udah berubah. Jadi udah mulai berubah semua tuh, cara pikir berubah, kata-kata yang keluar berubah, kelakuan berubah, semua berubah. Tapi dimulai dari si Holy Spirit yang mengubah dari dalam keluar. Kurang lebih begitu, Wow. Tracy. Ini artinya kita harus memohon kepada Roh Kudus untuk mengubah kita dari dalam, sehingga yang naturalnya kita yang udah diubahkan, sifat lama kita disingkirkan dengan sifat Ya, baru yang Roh Kudus beri, kita bisa mengaplikasikannya tanpa terpaksa, tanpa exactly. kita dikondisikan oleh situasi di luar. Jadi ini aku suka banget. Ini kalimat yang aku sering katakan. Pengaruh di luar tidak boleh merusak kedamaian hati kita. Jadi Betul. kalau Tuhan berkata dalam hati kita, luar pun tidak akan bisa merusak apa yang Tuhan telah bangun dalam hati kita. Wow, this is extreme powerful for you to share about Roh Kudus. Jadi kita tuh benar-benar berserah pada Roh Kudus dan memohon kepada Roh Kudus untuk mengubah kita dari dalam hingga sampai keluar. I think this is important ya, Olive ya. Tadi kan Olive mention tentang ini, tentang garam. Ya, Kayak garam itu memberi rasa bagi dunia. Dunia mungkin pahit, dunia mungkin nggak enak gitu ya. Tapi kita lah yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati dunia dengan memberi rasa, dengan menunjukkan seperti apa sih hidup berbeda. Karena perubahan nggak terjadi dengan kekerasan ya. Perubahan itu terjadi dengan ada orang yang mengampuni, yang tetap lemah lembut, tetap memberi, tetap berbaik hati. Sampai orang menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah gitu. Jadi I ya, think we should apply that ya every day. Nah, betul. sebelum kita tutup dengan Olive memberikan kita kata wejangan, kata penutup, saya ingin tanya pada ladies tempat ini, ada nggak yang mau bertanya? Please raise your hand kalau mau bertanya. This is your Ada moment. di kolom komen juga kayaknya ini udah Iya, masuk. ini ada pertanyaan ya. Oke, good. Jadi ini ada pertanyaan yaitu pilih satu ya. Ya, Pilih satu. Olive mau yang mana? Dia ada dua pertanyaan. Kalau boleh digabung ya silakan. Tapi yang pertanyaan ini, eh, oke, bagaimana kita bisa merasakan Roh Kudus menyertai kita, bekerja dalam kita, atau ini usaha kita sendiri gitu? Ya. yang mana jadi ini yang mau dijawab Tris, semua satu-satu dari atas Menurut atau saya yang pertama ini penting banget ya, yang Roh Kudus. Bagaimana kita tahu bahwa ada Roh Kudus dalam kita? Pekerjaan Roh Kudus sama kita punya usaha sendiri itu bedanya apa? Itu bagus. kalau misalnya kita jalan sama Roh Kudus, kita kan pasti tahu Roh Kudus itu kan sebuah pribadi ya. Dia kan sebuah pribadi. Bener-bener kayak ada temen gitu, kayak bener-bener ada orang lain gitu kasarnya yang bilangnya, tapi dia roh Allah gitu yang bekerja dalam diri kita. Dan dia punya karakter-karakter yang pasti bertentangan dengan kita punya desire sebagai manusia. Jadi kita akan bisa tahu bedanya itu ketika kita mulai berubah dari pikiran, dari cara kita merespon terhadap sesuatu, but it's not as yang biasanya gitu. Mungkin aku bisa kenalinnya kayak gitu ya. Aku tahu Roh Kudus mulai bekerja pada saat misalnya ada orang ngomong jahat ke aku gitu ya. Biasanya nih gue langsung kayak mau lihat siapa sih orangnya, emang kayak gimana, how good is she, emang dia lebih keren gitu, langsung langsung ini kayak gitu kan. Tapi kita tahu Roh Kudus bekerja tuh pada saat kita kayak bentar, oh maybe dia ada compassionate, tiba-tiba ada kayak understanding, mungkin dia lagi having a bad day, tiba-tiba aku kayak ngebelain dia, loh gimana sih yang dijahatin gue, kenapa gue jadi mikirin orang lain, itu kan sesuatu yang gak naturally me gitu loh, itu sesuatu yang gak naturally me tuh agak jahat gengs gitu kan, naturally me bisa mikir negatif gitu, neti kan gue gitu, that's the natural me. Tapi pada saat
kita udah mulai mengenali kok ada hal yang bukan natural ini, kok ada hal-hal yang kayaknya lebih mirip ke apa yang firman Tuhan katakan. Then you know bahwa the Holy Spirit is working in you. Then you know. Pada saat orang jahat kita mulai mikir, nih aku punya kebiasaan menarik sama suamiku. Ketika kita mesbah keluarga, kami punya list nama orang-orang yang kami doakan setiap hari. Dan ada Tracy, tenang Tracy ada. Dan nama-nama ini lucunya banyak dari nama-nama ini adalah nama-nama orang yang jahat sama kita. Wow. Orang yang treat us badly gitu. Yang melakukan hal yang mensabotas pekerjaan suamiku. Kami memutuskan ambil nama itu dan taruh di pokok doa gitu ya. Dan kita doakan orang yang jahat gitu setiap hari. Dan kita melakukan itu kan nggak natural ya, gengs gitu. Awalnya tuh kan gitu kan. Tapi ada momen di mana kita kayak, wow, kita dengan senang hati mendoakan dia gitu. Kita dengan senang hati menyebut dan kita betul-betul berdoa supaya Tuhan menolong, memberkati dan menyelamatkan dia. Dan itu kan sesuatu yang kayak, ini bukan gue sebenarnya, tapi I become the things that the Holy Spirit wants me to be. Nah itu kita langsung bisa mengenali, oh ini udah kerjanya Roh Kudus nih. Karena kalau ngandelin kekuatan gue, I am not like that gitu. I was not like that gitu. Aku bener-bener, ya siapa sih ini yang lahir kudus gitu, lahir gitu, tak berdosa, bercela dan manis-manis kudus itu kan jarang ya, nggak ada kali ya. Kita kan semua jatuh dalam dosa, we have our own Yesus. We have our own sins and struggles, right? Gitu. Tapi kan kita mau ada, jadi pada saat kita merasakan, loh kok gue ada perubahan gitu loh, Trace, ada kayak switch, tiba-tiba kok menjadi person yang kita nggak kayak gitu loh sebelumnya. Nah itu kita tahu bahwa Roh Kudus bekerja. Tapi Roh Kudus tidak bekerja, Roh Kudus kan sopan ya. Kita minta dulu dia bekerja dengan baik-baik. Dia bukan invasive gitu. Dia minta kita tuh untuk ngomong gitu. Roh Kudus tolong aku. Kita kasih ruang dia, aku mau Tuhan bekerja gitu. Kita harus minta, memang request, we ask gitu. Nah dia akan bekerja gitu. Jadi nggak yang kalau kita nggak pernah realize it and then we don't ask ya gimana dia mau berpartner dengan kita, gimana dia mau bekerja gitu. Iya, powerful. Nah, thank you. Pertanyaan berikutnya adalah kalau dalam pelayanan di gereja, Iya. Gimana caranya membedakan kelemah lembutan dengan terlalu baik? Is there something wrong with terlalu baik? Aku mau nanya aja. Mungkin kalau terlalu baik, semua tugas-tugas gereja dikasih ke kita. Nah, kita kan belajar dari Yesus tadi kan katanya. Kalian tahu nggak sih Yesus tuh tahu menempatkan diri. Ya. Yesus tuh udah paling lemah lembut, udah dia. Ya, bahkan sampai di kayu salib pun orang yang ludahin, yang menombak dia, yang mukulin dia sampai bilang forgive them Lord. Tuh hatinya udah selembut apa? Nggak ada orang yang lebih lembut dari Yesus gitu, lemah lembut dari Yesus. Very gentle heart. Tapi dia juga bisa marah. Dia juga tahu otoritas. Dia bisa menempatkan diri. Bahkan dia pernah sebut orang Farisi brute of vipers. Dia pernah ngomong keras gitu ke orang yang memang, iya kan? Tapi itu semua tahu cara menempatkan dirinya gitu ya. He knows exactly how to put things to perspective. Jadi menurut aku kalau di gereja, apalagi leaders, misalkan pelayanan gitu ya, pelayanan, kan kita harus know how to carry ourselves as well. Jadi kita tahu, oh ini gue udah mulai digunain nih gitu ya. Ini sebenarnya banyak yang bisa ngerjain, tapi kenapa semua dikasih ke gue misalnya gitu loh. Ini kayaknya gue kayaknya udah mulai yang kayak dibilang tadi ya, terlalu baik nih kayaknya. Nah kita kan bisa menempatkan diri, we have the wisdom untuk bisa menempatkan diri dalam setiap keadaan. Tapi jangan juga menjadi penghalang untuk menerapkan kelemah lembutan. Karena menurut aku pada saat kita sedang belajar kelemah lembutan, orang-orang terdekat kita itu adalah sasaran pertama kita untuk mempraktekannya. Family, pacar, suami, teman gereja, itu kan orang-orang yang berinteraksi sama kita sering kan. Kalau kita lagi mau belajar cara menjadi lemah lembut, mereka lah orang-orang pertama yang harus deal sama kita. Benar nggak, Tris? Mereka harus orang-orang pertama yang akan menjadi saksi hidup. Apakah kita betul ada perubahan atau tidak?
Mhm. Gitu loh. Jadi kalau emang kamu mau belajar lemah lembut, jangan dulu dari depan, ntar gue pikir terlalu baik. Jangan mikir ke sana dulu, Neng. Nanti nggak lemah lembut. Kagak belajar-belajar. Kalau dari awal lo udah mikir, ntar orang pikir gue terlalu baik lagi nih. Jadi dari awal lo udah bikin, ini udah ada syarat dan prasyarat. Nggak, lo mau belajar nggak di lemah lembut? Belajar aja dulu, just do it. Just do it gitu loh, just do it. Karena ini orang teman gereja, keluarga, pasangan, ini orang-orang awal yang akan jadi pusat praktek kita pada saat mempraktekkan Full kelemahan. praktek. Iya dong. Baru habis itu kita jadi Benar-benar. berkat terang di luar kan. Lo di dalam di rumah aja lo brengsek terus belum berubah, terus lo mau garam berkat terang. Iya kan? Benar. Ibu lo aja masih empet ya terus tiap hari. Kadang-kadang kita tuh kasar banget sama keluarga sendiri, bener gak sih? Kita Kamar borok-borok. aja nggak dibersihin, masa mau bersihin gereja? Exactly. Kita kayak di rumah tuh kadang jawab mama masih nggak enak gitu ya. Kadang-kadang not nice sama kakak sendiri, adik sendiri kita nggak murah hati, kita nggak lemah lembut. Sama suami sendiri ngomong masih nada-nada tinggi, masih kasar-kasar, masih berantem-berantem. Sama sahabat sendiri masih nggak mau mengampuni, sama bapak sendiri masih menyimpan dendam. Nah yang kayak gini-gini harus diberesin dulu nih. Karena mereka orang-orang terdekat kita, beresin dulu. Baru setelah semua beres, dan kita bisa jadi garam berkat terang di luar. Karena kalau mau jadi garam berkat terang di luar, dalamnya berantakan. Itu kepalsuan. Jangan mau hidup dalam kepalsuan gitu loh. Don't be a fake person gitu. Jadi beresin dulu di dalam. Dan mereka ini adalah orang-orang praktek kita nih, termasuk teman-teman gereja. Kita mau jadi lemah lembut ya kita mulai. Jadi jangan dulu kita pasang tembok di depan, ntar gue disangka terlalu baik. Nah, urusan nanti deh, gue mau praktekkan dulu nih lemah lembut nih. Gue mau praktekkan dulu bagaimana gue mengasihi mereka, bagaimana gue mengampuni mereka, gimana gue nggak inget-inget mereka minggu lalu ngomong apa, gue melepaskan pengampunan, gue mau tetap nice sama orang yang jahat. Gue udah tahu digosipin gue di belakang, I know dia ngomongin gue di belakang, but you know what, I'm gonna greet her with a smile today, I'm gonna hug her, I'm gonna talk nicely to her. Itu berat banget ya. Kadang-kadang kita udah tahu ada orang yang rese sama kita, terus gue lagi curhat ke laki gue kan, itu kan pasti kita apa adanya kan, tau nggak sih ini tuh gini gitu. Nah itu tuh momen dimana kita tuh, you know what I mean, like gitu. Ayo loh gitu loh. Jadi jangan double, kita belajar untuk nggak double standard juga ya. Tadi di pelajaran bahasa Inggris aku cerita sama Tracy bahwa aku tuh punya akun Instagram yang palsu, tau gak lo? Kayak nama gue yang Stalker, namanya kayak stalker. Lalala Trilili 537 gitu ya. Dan itu tuh gue bikin dulu itu, gue tuh punya niat dengan akun itu gue bisa kayak ikut komen-komen gitu, tau gak sih? Kayak komen akun gosip gue bisa yang kayak, iya bener banget, gila gitu. Tau kan kan gak ada yang kenalin gue. That was the original purpose. Itu tapi karena kita izinkan Roh Kudus, ini kisah nyata ya, Tuhan izinkan Roh Kudus bekerja, ada kelemah lembutan. Loh, Tuhan tuh ngomong kan, Liv nggak boleh loh kamu jadi double standard, kamu punya kepribadian yang lain, yang you know what I mean, yang kamu bisa menjadi evil pada saat orang lain nggak lihat. Nah ini ngeri banget. Nah jadi kita mau jadi lemah lembut, even though nggak ada yang lihat, kita mau jadi lemah lembut walaupun nggak tahu bahwa ini tuh Tracy Trinita gitu. Pakai nama alias gitu ya, Mangga Jambu 307. Tapi komentarnya pun tetap mewakilkan kita anak-anak kerajaan surga. Komentar yang kita tinggalin pun mewakilkan identitas kita, mewakilkan Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. So hari itu aku bertobat. Jadi walaupun aku punya alias, nama lain di Instagram, tapi ketika aku meninggalkan komentar maupun di TikTok ya, meninggalkan komentar, aku langsung, ini komentar gue nih, ini godly apa enggak nih? Gue memanaskan, gue maki-maki orang, apa ini sebuah komentar yang godly, sebuah komentar yang membangun, walaupun orang nggak tahu itu gue gitu. Tapi ini komentar yang membangun, komentar yang menolong orang lain, komentar yang tidak menyakiti orang lain, even though nobody knows it's me. Jadi kita belajar juga kelemah lembutan dari inside, walaupun gak ada yang lihat, cara kita berpikir, kita lemah lembut seperti Tuhan, gak judgmental, mengampuni, mengasihi. Padahal belum keluar nih kalimatnya nih, tapi dari dalamnya udah berubah duluan, udah lemah lembut, dan itu akan nyusul kan pada saat keluar katanya. Orang lemah lembut kan ketika udah diubah di dalam kan gak mungkin gitu. Namun dari dalamnya pun udah terjadi sebuah perubahan. Iya, ini menjawab loh pertanyaan Ya, nomor 3 udah kejawab dari Yokobet kan nanya ya, bagaimana
mengubah image galak dan sebagainya, lemah lembut, terus habis itu juga sama repair friendship. Tadi kan mendoakan mereka, Ya, ramah kepada mereka, udah deh hilangkan semua sakit hati kita. Kayak tadi Olive kasih tahu bahwa Olive berani nyapa dia, ramah ke dia, baik ke dia, terlepas dari kekurangan dia. So that's very powerful. Udah terjawab ya secara nggak langsung. ya, Oke, nah Olive, ya. sekarang penutupan, kita pasti pengennya berjam-jam sih dengerin kamu. Cerita kamu tuh seru banget. You are such a good teacher, beneran. You are such a entertaining, good teacher, applicable tapi deep at the same time. Beneran, kamu tuh dalam banget dan ya ya ini bisa berjam-jam tapi kita harus tidur sebentar lagi. Loh, Oke, Tres, ini jam 8 loh. Tres, kamu lagi di mana? Mau aku jam jam 8? Bali di Jakarta tapi pakai jam Bali. Aku tuh Oh oma-oma. iya, di Bali udah jam Udah jam 9. 9. By the way ya, Livia, tadi aku pengen cerita dikit kalau kan dulu aku tipe orang yang pingin orang senang. Aku tuh people pleaser. Ya. Pokoknya gimana cara biar orang bahagia, orang senang. Aku susah nolak, susah bilang tidak, pokoknya susah banget. Tapi aku belajar ya, tidak semua hal baik kita harus iyakan. Hmm. Karena bisa juga itu porsi orang lain. Jadi kalau hal yang baik kita iyakan, nanti ada hal yang lebih baik lagi kita nggak bisa iyakan karena udah penuh waktu kita. Ya. Jadi ada masanya kita tuh nggak boleh ambil semuanya. Hmm. Ada bagian kita, ada bagian orang lain. Aku belajar gini, kalau ada orang nawarin kayak, Trace, mau pelayanan nggak? Trace, mau kesini nggak? Trace, ini, nih. Banyak semua tawaran. Aku bilang, oh let me pray about it. Aku doa loh, aku minta tolong sama Tuhan, apa yang terbaik, tapi of course Tuhan akan pimpin aku untuk memutuskannya. Tapi pas udah memutuskannya, nggak boleh nyesel gitu. Ya. Nggak boleh nyesel dan tetap, ini ada cerita dikit ya, singkat banget ya, ini kesaksian. Jadi aku tuh pengen banget ke Singapura. Hmm. Pengen banget ke Singapura, tapi mahal banget ke Singapura. Dan akhirnya aku berdoa aja, bilang Tuhan aku pengen ke Singapura. Diundang pelayanan ke Singapura, tapi di weekend yang persis sama aku komitmen untuk pergi ke Treasure Women Conference di Jakarta. Nah, Hmm. kalau ke TWC ini aku bayar sendiri, tiket pesawat bayar sendiri, semuanya bayar sendiri. Kalau ke Singapura kan pelayanan aku dibayarin tiketnya, sama hotelnya, sama seru bisa jalan-jalan. Singkat cerita, aku belajar untuk bilang, aku bilang Tracy, komitmen kamu apa? Kamu ada saatnya aku memberi, ada saatnya aku menerima. Ini menerima, ini belajar conference, belajar dari semua orang-orang hebat yang ngajar di TWC. Akhirnya aku bilang sama panitia Singapura, mohon maaf sekali, saya udah mengiyakan pergi ke Jakarta untuk belajar. Dalam hati, aduh Tuhan, pingin banget ke Singapura, udah kan selesai, waktu berlalu. Tapi I'm committed, udahlah selesai. Itu minggu pertama 1 sama 2 September. Tanggal 25 September ada pendeta dari Singapura, namanya Pastor Kong Hee, message me. Trace, bisa nggak ke Singapura bicara di gereja kita? Aku bilang, tanggal berapa Pastor? Tanggal 6 Oktober. Keridim, ditebus oleh Tuhan. Jadi aku nggak kehilangan dua-duanya. Tadinya aku bisa persis sama. Sama dapat tiket, hotel, bisa jalan-jalan, bisa pelayanan. Bedanya cuma sebulan kemudian. Artinya, kita tuh harus belajar untuk bilang tidak kepada hal yang memang kita udah nggak komitmen lagi hari yang sama. Jadi nggak boleh aji mumpung, nggak boleh kayak ini gue bayar, ini dibayarin. Mendingan dibayarin pada dibayar. Enggak, kalau Tuhan suruh kita Hmm. belajar, belajar. Investasi, investasi, memberi, memberi. Tunduklah pada Roh Kudus. Nanti ada penebusan dari Tuhan. Kita nggak perlu khawatir. Semua yang kita miliki pun juga dari Tuhan kok. Kita nggak perlu khawatir. Tapi I think this is a lesson for me untuk komitmen yang Tuhan akan redeem gitu. So I hope and pray kita semua ladies, kita tetap lemah lembut, tapi juga tetap tegas dengan apa yang kita bisa terima, apa yang kita nggak boleh lakukan. Jadi jangan sampai nggak enaknya kita membawa kita kepada iyain semuanya, sampai kita sendiri capek, burn out, dan merasa gereja nggak peduli, orang nggak peduli, padahal salah siapa? Semua mau diambil. Sampai orang yang pengen kerjain, lah kan saya mau ngerjain itu tapi diambil sama kita gitu, karena kita pengen semuanya bisa gitu. Kita bukan MacGyver, kita bukan orang serba bisa, Tuhan mau kita berbagi juga dalam melayani dan sebagainya. So, poinnya adalah jangan khawatir berkata tidak. I've learned that. Tahun ini aku belajar kalau memang nggak bisa, bilang tidak, terima kasih, semoga lain waktu ada kesempatan. And God redeem, Tuhan menebusnya kembali dengan cara indah Tuhan. So, Olive, Ya. kita di ujung di ujung Zoom, boleh nggak kasih ujangan terakhir untuk kita semua? And how can we, gimana cara kita bisa hidup
penuh kelemah lembutan yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Yes. Eh, aku ambil satu hal dari cerita Tracy tadi. Menarik ya, Tracy kasih kesaksian, tapi dalam kesaksian tadi dia mention satu, dia bilang Roh Kudus tuntun ketika dia ngambil pilihan. That's actually the key to everything. Ada tuntunan Roh Kudus, so make sure, karena ini adalah fruit of the Spirit, so make sure you work with the Spirit of God yang akan memampukan. Don't try this at home with your own strength. Jangan coba cuma dengan karena lo pikir lo bisa, lo jago dan lain-lain, dan lo coba dengan mempraktekkan buah-buah roh dengan kemampuan dan kerennya lo. Enggak. Itu the point. The Spirit itu the point. Jadi make sure ada hubungan pribadi dengan Roh Kudus dalam hari-hari kita. Applicable things, kita bisa berdoa setiap hari, kita literally bilang, Roh Kudus, tuntun aku. Tracy tadi, aku ada 2 pilihan. Roh Kudus, kasih tahu aku harus yang mana. Nah, dia dapat hikmat untuk milih, itu kan Roh Kudus. Itu udah murni Roh Kudus, karena Roh Kudus tahu masa depannya. Roh Kudus tahu, ini ntar gampang, ini ntar gua redeem, lo gak usah ribet gitu. Tapi kan dia melibatkan Roh Kudus kan gitu. The Spirit of God yang ngasih tahu. Nah, jadi we need this kelemah lembutan sebagai buah roh di dunia ini, karena di akhir zaman ini di mana orang-orang rude ya, dan mereka pikir keren untuk being rude. Kalian tahu nggak sih, orang-orang tuh merasa keren pada saat mereka rude, mind their own business, pada saat mereka holding grudge, pada saat mereka misalnya menyimpan kesalahan orang lain, pada saat mereka judgmental, menganggap diri mereka lebih keren dan ngomong whatever they think yang ada di sini langsung tanpa filter keluar, dan mereka pikir itu keren, we're cool, kita woman yang punya power gitu. Padahal lemah lembut itu ialah power yang di restrain, power yang di bahasa Indonesianya, kita punya kuasa tapi kita bisa mengendalikan itu gitu ya. Kelemah lembutan gitu. Jadi kita sebenarnya bisa ngomong apa aja terserah, kita bisa bikin whatever, tapi karena ada Roh Kudus yang bekerja, ada kelemah lembutan, jadi itu bisa bukan cuma sekedar ditahan, tapi dialter menjadi sesuatu yang baik buat kehidupan kita. Jadi make sure, dunia ini sekarang sangat membutuhkan kehadiran kita. Dunia ini cold, dingin, kejam, semakin hari semakin jahat, butuh anak-anak Tuhan yang lemah lembut. Datang, yang penuh pengampunan, penuh grace dari Tuhan, yang mengerti kondisi orang lain, thoughtful sama apa yang orang lain rasakan, understanding. Believe me, kalau kalian lemah lembut, kalian akan menjadi sangat attractive, sangat menarik. Kenapa menarik? Karena berbeda dari dunia. Karena betul-betul lain dari yang lain. When you are becoming a person yang gentle, yang lemah lembut, itu akan bikin orang lain tertarik. Kenapa? Nah, that's the essence of jadi garam berkat terang di dunia kita juga. Jadi, itu ya, pertama, libatkan Roh Kudus every day untuk applicable-nya ya. Setiap pagi bangun, minta Roh Kudus dengan rendah hati. Kalau Roh Kudus sekarang bicara buat kalian, kasih tahu bahwa, hey, ini salah satu hal loh yang perlu dibenerin gitu dalam diri kita. Ini adalah satu buah roh yang kamu perlu dalami, yaitu kelemah lembutan. Start from tomorrow morning or maybe tonight when you pray, ask the Holy Spirit. That's the only key. Jangan pakai usaha sendiri. Nggak enak usaha sendiri. Ngoyo, capek, frustasi, malah jadi stres. Padahal Tuhan bilang belajar dari aku supaya kita stresnya hilang kan ketika kita belajar dari Tuhan. Libatkan Roh Kudus. Dan ya, itu dia, jadi garam berkat terang, perubahan inside out. Gitu. Powerful. Yeah. Next time kita belajar lebih dalam lagi ya tentang aplikasi yes, dalam kehidupan sehari-hari, dalam perkataan dan lain-lain. Ngaruh banget soalnya ketika kita lemah lembut, hubungan dengan suamiku berubah sekali ketika ada kelemah lembutan di dalamnya. Meminimali konflik bisa sampai 90%, gue bisa bilang kesaksian 90% turun konflik dari kelemah lembutan gitu. Yep. Dan nular ya,
Karena kan manusia tuh punya mirror side. Kalau yang satu A, orang terdekatnya tuh bisa mirroring dia punya apa kebiasaan gitu loh. Nah, dari Yep. aku memulai dengan lemah lembut, laki gue bisa kayak mirror gitu. Jadinya dia kayak gak enak hati pada saat dia nggak gentle gitu loh, karena mirroring apa yang aku lakukan. Iya. Itu meminimalis konflik jauh banget, Res, sepanjang hampir 10 tahun pernikahan. Yep. Gitu. Powerful, powerful. So ladies, pelajaran berharga bahwa kita harus mengundang Allah Tritunggal yaitu Roh Kudus. Aku suka banget di Yohanes 16, baca sendiri agak panjang ya, 8 sampai 15. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan kalau ia datang, Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dan Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab itu dia berkata-kata dari diri sendiri, tapi dari segala yang dikatakannya adalah dari Tuhan, dari Bapa di surga gitu. Jadi, so please trust that Holy Spirit, yang Roh Kudus yang memimpin kita, seperti Olive katakan, mengubah kita dari dalam, memimpin kita dalam mengambil keputusan untuk mengasihi, mendoakan, dan tetap melayani Tuhan sekalipun dunia tidak menyenangkan. Thank you so much, Olive. Thank you. Pujilah Tuhan untuk segala pengajaran yang kau sampaikan pada hari ini. We are so grateful for you. Thank you so much for your investment untuk kita semua. Dan kita semua mau bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Amin. Dan biarlah kelemah lembutan kita menjadi kesaksian indah untuk kemuliaan Tuhan. So, let me close in prayer. Jangan kemana-mana. Habis itu kita foto bersama ya, ladies. Ya, untuk kenang-kenangan menang Olive. Oke, so let us pray. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih campur tangan Tuhan dalam hidup kami yang secara detail melalui karya Roh Kudus di hati kami terukir indah Tuhan, dan bukan hanya terukir indah di hati kami, tapi juga bisa terlihat dalam kehidupan kami. Terima kasih perubahan yang hanya Roh Kudus bisa lakukan dalam hati kami, mengubah kami dari dalam hingga sampai keluar, mengubah cara kami berbicara kepada orang tua kami, keluarga besar kami, keluarga inti kami, pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami belajar tentang kesaksian indah, bagaimana kehidupan saudari yang kami kasihi, Olive, dalam dia bertumbuh dalam keluarga yang cinta akan Engkau, dengan altar keluarga yang komitmen dia dengan keluarga untuk menyembah Engkau pagi dan malam, dan di hari dan di waktu-waktu sebelumnya dan di setelahnya juga, untuk punya mendisiplinkan rohani Tuhan, bertumbuh bersama keluarga, menjadi inspirasi bagi kami semua, bahwa kami pun juga harus belajar mendisiplinkan pikiran kami, tubuh kami, untuk memuliakan Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan hidup dalam Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, bahwa identitas kami, identiti kami adalah anak Tuhan, Yes. oleh Roh Kudus, dan kami mau punya hati yang rela untuk belajar, a teachable heart. Ubah kami Tuhan untuk punya hati yang rela belajar, tunduk kepada otoritas, kepada Tuhan Yesus yang memimpin kami. Kami berdoa agar Roh Kudus mengilhamkan kami semua bagaimana cara kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk aplikasi pun dalam keseharian, untuk bisa mengampuni, untuk bisa lemah lembut kepada setiap orang yang sekalipun mereka tidak menyenangkan, kasar dan sebagainya. Kami mau lemah lembut, kami mau sabar mengasihi Tuhan dengan segala hal yang Kau telah berikan bagi kami semua. Tuhan, terima kasih banyak untuk Olive. Engkau berkati hidupnya Tuhan, pelayanannya Tuhan, keluarganya dengan Matias. Engkau berkati keluarga besarnya juga Tuhan, apa yang dia kerjakan berhasil, dan pelayanan pun juga Engkau berkati, Engkau lindungi, terbungkus dalam darah Yesus. Setiap hal yang dikerjakan sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saat dia bernyanyi, berkata-kata, pergi kemanapun, Engkau beserta dengan Olive dan Matias. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua di tempat ini, agar malam hari ini Tuhan, kami semakin diteguhkan untuk hidup dalam Roh Kudus, untuk terus-menerus melatih roh kami dalam kami Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, menjadi garam bagi dunia. Sekalipun di luar sana banyak orang jahat kepada kami akan tetap baik, karena apa yang Tuhan lakukan dalam hati kami akan terpancar sampai keluar. Berkati kami Tuhan, pekerjaan kami, lumbung kami, keluarga kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan. Biarlah mulai malam hari ini kami mulai melatih hidup kami untuk altar keluarga, untuk disiplin rohani, untuk hidup kudus dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk Ladimi dan semua teman-teman yang hadir maupun yang nanti mendengarkan di online.
Kiranya Engkau dipermuliakan Tuhan, dan terus-menerus bentuk kami ulang Tuhan, agar kami serupa dengan putramu Yesus Kristus. Terima kasih, kami ucap syukur dan berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin.